제 생각엔 백철규가 범인이 아닌 것 같아. 아니 그러니까 고은이랑 임사모님이 사귄다고. 아니, 그래도 직접 보고 좀. 제가 순이 이모 조카 미진이에요. 그리고 내 마음 너무 늦게 알아차린 것도 전부 다. Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul Miss Night and Day. Tanpa berlama lagi, episode 12, Marekyo, mari kita review. Dan terkuaklah alasan Direktur Baek yang tertarik dengan Im Sun selama ini. Dahulu, istri Direktur Baek tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak. Ia baru melaporkan kehilangannya sepekan setelah menghilang, dan juga meminta bantuan pada Im Sun yang ia percayai dan bekerja di sebuah bank, memberikan buku tabungan istrinya, meminta mengabari jika ada seseorang yang menarik uang itu. Namun tiba-tiba istrinya ditemukan telah tewas di sebuah hotel, dan Direktur Baek malah dijadikan tersangka. Tapi karena ia mempunyai alibi yang kuat, Direktur Baek pun dilepaskan. Tapi kini Im Sun juga ikut-ikutan menghilang tanpa jejak. Pasti menghilangnya Im Sun berkaitan dengan kematian istrinya juga. Kematian istrinya itu membuat Direktur Baek menjadi seorang pecandu alkohol. Ia begitu frustasi. Jadi Direktur Baek terus mencari jejak dari Im Sun hingga puluhan tahun kemudian. Dan akhirnya Im Sun muncul kembali ke permukaan. Sebenarnya yang Direktur Baek mau dari Im Sun hanya ingin tahu penyebab istrinya tewas dan siapa pelakunya. Sedangkan Ji-ung masih berlarian mencari Mi-jin dan menemukan alat perlindungan diri milik Mi-jin. Tambah paniklah Ji-ung. Mi-jin mencoba meyakinkan jika ia bukanlah Im Sun yang asli. Jadi meminta waktu dan akan membuktikannya. Namun setelah ditunggu, anehnya setelah matahari terbenam, Im Sun belum berubah menjadi Mi-jin. Waktunya sudah habis. Direktur Baek pun menyuntikkan sesuatu ke tubuh Im Sun. Untungnya Ji-ung langsung datang. Im Sun pun berubah menjadi Mi-jin dan melawan pria tua itu hingga terkapar dan tak berdaya. Im Sun syok dan pingsan di pelukannya Ji-ung. Dengan setia Ji-ung menunggu hingga Mi-jin siuman. Setelahnya Mi-jin meminta Ji-ung untuk merahasiakan kejadian ini dari orang tuanya. Direktur Baek segera diinterogasi atas penculikan itu. Tapi ia keheranan karena tuduhannya itu menculik Lee Mi-jin. Dan ia pun menggunakan haknya untuk diam. Ji-ung baru memberitahu Pak Ju jika Mi-jin adalah saksi dari pembunuhan Ko Na-heon. Dalam perjalanan pulang, Mi-jin memberitahu Ji-ung jika sepertinya bukan Direktur Baeklah pelakunya. Dan sesi kejaksaan sudah heboh dengan berita penangkapan Baek Chul-kyo dengan rumor-rumor tentang dirinya. Suasana sedikit mencair ketika Pak Ju tiba-tiba membahas mengenai hubungan Go-won dan Im Sun. Sontak saja Ji-ung yang selama ini datar-datar saja langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sungguh momen berharga bisa melihat Ji-ung tertawa seperti itu. Im Sun dengan wajah lesu langsung menghardik Pak Ju. Ia kaget dan marah tentang rumor dirinya dengan Go-won. Pak Ju tak mau mengakui jika ialah penyebar rumor itu. Sedangkan Ji-ung tak berhentinya tertawa. Malam harinya Ji-ung datang membawakan teh herbal untuk Mi-jin. Kini keduanya tampak malu-malu. Dikarenakan Baek Chul-kyo tak mau memberikan keterangan, akhirnya Im Sun memohon untuk diizinkan menginterogasi pria itu. Dan interogasi pun diizinkan. Pak Ju dan Ji-ung memantau dari ruang sebelah. Namun tiba-tiba Im Sun mematikan mikrofonnya. Ia lalu memperkenalkan diri sebagai Lee Mi-jin, keponakan dari Im Sun. Lalu memperlihatkan video perubahan diri Im Sun menjadi Mi-jin pada Baek Chul-kyo. Tentu pria itu tak percaya. Im Sun melanjutkan jika ia mengingat ketika masih kecil, Direktur Baek pernah mengobatinya, yang sampai saat ini luka itu pun masih terlihat. Dan bisa jadi orang yang membunuh istrinya juga telah membunuh bibi Im Sun. Jadi Im Sun alias Mi-jin benar-benar memohon untuk Direktur Baek bekerja sama dengan dirinya karena ia juga adalah seorang saksi dari pembunuhan Ko Na-heon. Dan bisa jadi Mi-jin adalah target selanjutnya. Mi-jin tak punya banyak waktu lagi.
Mi-jin pun berjanji akan menangkap pelakunya untuk Direktur Baek. Drama lagi-lagi terjadi. Pak Jo yang sudah nyaman lagi-lagi datang ke rumah Ji-ung dan sebuah insiden pun terkuak. Tak sengaja Ji-ung mengangkat telepon dari istrinya Pak Jo, tapi ternyata itu adalah telepon spam yang disimpan dengan nama istri oleh Pak Jo. Akhirnya Pak Jo pun mengakui jika selama ini pernikahannya itu palsu. Ia telah ditipu oleh calon istri dan kabur membawa uang deposit rumah. Dan karena sudah terlanjur ketahuan, Pak Jo pun mengakui jika kini ia telah miskin dan ingin tinggal bersama Ji-ung. Gayong tiba-tiba datang ke rumah lalu marah-marah sambil menangis pada Mi-jin. Karena tadi ia ternyata berpapasan dengan Pak Jo dan mendengar kabar jika Mi-jin telah diculik. Gayong menangis histeris, khawatir dengan kondisi teman tersayangnya itu. Mi-jin pun bercerita pada Gayong jika kini dirinya yang berwujud Im-sun menjadi lebih lama dan ada kemungkinan ia akan selamanya berwujud seperti Im-sun. Namun itu tak boleh terjadi, jadi Gayong ngide. Mungkin saja jika Mi-jin berhasil menangkap pelakunya, maka kutukannya pun akan terangkat. Esok harinya Im-sun menguatkan tekad sambil menunggu matahari terbenam, lalu ia memasuki kantor polisi. Ia akan membuat pernyataan tentang Konahan, tapi ingin bertemu dengan Baek Chol-gyu dulu. Ji-ung pun langsung mendapatkan kabar itu. Dengan tergesa-gesa ia mendatangi Mi-jin dan menyeretnya keluar dari kantor polisi. Ji-ung marah, tapi Mi-jin mencoba meyakinkan ia harus melakukannya agar pelaku segera ditangkap. Karena Mi-jin pun ketakutan. Melihat Mi-jin menangis, hati Ji-ung luluh dan ia pun segera memeluknya dengan erat. Dan episode 12 pun berakhir dengan permintaan maaf Ji-ung karena terlambat menyadari perasaannya, juga belum menangkap pelakunya. Dan akhirnya Ji-ung pun mengkisse Mi-jin.